Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Senin lagi ya. Ini ada dua pertanyaan ya dari saudara kita ya. Kaitannya dengan saya ini terjerat utang sampai 8 tahun ya. Sejak corona sawah tanah dijual. Gimana supaya bisa bayar, kerja udah. Yang Anda harus pahami ya. Pahami dulu ya. Anda utang di bank itu kan riba ya. Kalau Anda muslim loh ya. Kalau non muslim ya terserah Anda ya. Jadi kalau Anda muslim ya ikuti aturan orang muslim ya. Nah, kalau Anda sudah terjebak riba berarti apa? Anda melawan Tuhan. Ibaratnya Anda ini menjadikan Tuhan itu musuh gitu loh ya. Orang katakanlah melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, itu kan berarti musuh Tuhan itu. Sama dengan setan ya. Setan itu suruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Akhirnya dilaknat jadi setan. Nah, dulu penghuni surga. Setan itu penghuni surga, bukan malaikatnya ya, setannya gitu. Azazil itu. Karena dia tidak taat kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, tidak mau tobat, akhirnya dihukum sama Tuhan. Sama halnya Anda ya, Anda 8 tahun ya terjebak dengan hutang. Anda kerja sudah, mati-matian sudah, tapi hutang tidak lunas-lunas. Kenapa? Loh, kenapa bisa seperti itu? Harusnya ketika Anda ini hitung-hitungan matematis ya, teman-teman sendiri lagi pasti lunas gitu loh ya. Tapi tidak bisa. Oh no, masalah. Itu namanya hukuman Tuhan. Artinya sepanjang Anda belum dimaafkan, belum diampuni sama Tuhan, masalah Anda tidak akan pernah selesai ya. Nanti ada yang berpikir lagi, ada yang berkomentar lagi, saya ini orang ini tidak pernah ibadah, tidak pernah tirakat ya, tapi hidupnya jaya terus, kelakuannya bejat. Loh, ini kan golongan ini setan ya. Setan itu kan dilulu ya, diberi umur panjang ya, dilulu sama Tuhan ya, untuk menyesatkan manusia gitu. Dilulu sama Tuhan, dibiarkan sak garap-garap, ate malik, ate jongkir, sak garap-garap. Setan itu kan seperti itu. Nah, jadi ketika Anda katakanlah jauh dari Tuhan ya, terus hidup Anda semakin jaya, itu namanya istidrat ya. Anda sedang dilulu ya. Contoh seperti Anda ya, Anda punya anak misalnya ya, jawab sembawara ini mbok turuti, itu podo karo dilulu gitu. Atau Anda punya peliharaan ya, monyet misalnya, atau kucing ya, pengen memangan apa ya si kekno sak warap-warap, itu namanya dilulu. Ndak enak dilulu itu teman ya. Ya pada saatnya akan dihisap ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya supaya utang saya ini bisa selesai, bisa bayar, padahal kerjanya sudah, tobati ya. Jadi kalau katakanlah masalah Anda itu ada hubungannya dengan perintah Tuhan yang Anda ingkari ya, tidak ada jalan lain kecuali Anda tobati, ditobati, diperbaiki, berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah masalah Anda pasti akan selesai. Jadi strateginya seperti itu ya. Kalau tidak Anda tobati, tidak akan selesai masalah Anda, malah justru masalah Anda akan semakin banyak, akan semakin luas, akan semakin ruwet gitu. Terus juga ini ya komentar saudara kita dari Lampung ya, saudara Mimim. Saya belum jaya romo, tapi baru mau naik dan masih biasa-biasa aja. Tapi saya merasa banyak orang di sekeliling ini ingin menjatuhkan saya. Sebab orang-orang di saya menganggap saya orang yang jaya. Mungkin ujian, memang selalu harus waspada dan iling sama Tuhan. Ya, kita berpikir positif saja ya. Kita berpikir positif saja. Misalkan ya Anda merasa bahwasanya ya orang-orang yang di sekitar Anda ini toksik ya, atau ingin menjatuhkan Anda, atau energinya negatif misalkan
Berpikirlah, bertindaklah supaya pertahanan Anda lebih kuat daripada kondisi sebelumnya. Bukan hanya soal ibadah saja ya. Bukan saja hanya soal iling dan waspada ya. Iling saja bukan. Ya, tapi juga intelektual Anda. Kecerdasan Anda harus tingkatkan juga. Justru ketika Anda katakanlah ada orang yang negatif di sekitar Anda, itu jadikan sebagai satpam gitu ya, sebagai alat kontrol Anda supaya Anda ini tidak lengah, supaya Anda ini terus berjuang. Jadi seperti itu. Ini bisa Anda ambil energi positifnya gitu ya. Nah, contoh misalkan ya, saya disakiti, saya didolimi, ya, saya dihancurkan totalitas. Nah, ketika saya bangkit, ketika saya berproses bangkit, ya, rasa sakit itu akan muncul ya. Rasa sakit itu akan muncul. Lah, pilihannya cuma satu, cuma dua. Apakah Anda mau terpuruk, hancur, berantakan, tambah nemen, ataukah Anda mau sukses? Yo, saya milih yang sukses. Ya, akhirnya saya bisa merubah. Ketika rasa sakit itu muncul, maka semangat saya harus juga lebih besar daripada rasa sakit itu. Nah, kebetulan saya sudah sering mengalami rasa sakit ya, sehingga saya sudah memiliki teknik ya, trik bagaimana memanipulasi rasa sakit tadi. Jadi ketika saya bekerja, berjuang ya, untuk bangkit dari keterpurukan ya, untuk bangkit dari keterpurukan itu. Kadang kan manusia itu kadang sekan, kadang enggak ya, kadang kenceng, kadang membeli. Ketika saya membeli, saya tarik itu rasa sakit itu, saya putar ulang. Ya, orang yang menyakiti saya ini saya putar ulang. Ketika menyakiti saya, ketika menghina saya, ketika menjatuhkan saya pulang supaya emosi saya bangkit. Tapi emosi-emosi dalam batas yang sudah dikendalikan. Ya, sehingga ini akan membangkitkan emosi saya untuk merubah keadaan. Jadi semangat saya bangkit lagi. Akhirnya kerja lagi, semangat lagi. Jadi strateginya seperti itu, ya. Nah, demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini ya bisa bermanfaat. Silakan ya, teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Kita akan buatkan ya materi-materinya untuk video-video selanjutnya ya. Harap dimaklumi teman-teman ya, videonya tidak jelas ya, videonya buruk ya, karena saya pakai HP aja. Tidak ada alat yang mahal ya. Pakai HP ya, videonya tidak jelas. Yang penting suaranya wis jelas ya. Tidak saya dulu pertama-tama itu ya, tidak jelas. Dinikmati saja ya, yang penting inti nih, materi bisa masuk, bisa Anda praktekkan. Wah, itu luar biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.